Sebagian masyarakat kita mengenal bahwa Banten dan Cirebon adalah saudara tua. Segala hal yang berkaitan dengan urusan agama, sejarah, budaya, dan trah selalu dihubung-hubungkan bak sebuah amplop dan perangko yang tak pernah terpisahkan. Seolah tak ada celah pertikaian dan kemelut yang terjadi di antara keduanya. Hal ini disebabkan tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang mengisahkan bahwa penakluk Banten oleh Syarif Hidayatullah bersama putranya Hasanuddin berangkat dari Cirebon atas perintah Demak. Banten yang kala itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Pucuk Umun berhasil ditaklukkan oleh Syarif Hidayatullah di tahun 1526 dan putranya Hasanuddin didapuk sebagai penguasa wilayah Banten saat itu. Dengan demikian, hubungan kekerabatan antara Banten dan Cirebon sangat mengikat erat. Lantas, bagaimana kemudian bisa terjadi perang antara kedua kerajaan Islam bentukan Syarif Hidayatullah tersebut yang seolah masyarakat tabu untuk menceritakannya? Bukankah kedua-duanya merupakan cucu dari sang penakluk Banten dan Sunda Kelapa yang mufti agama yang tersohor akan keberanian dan keahlian yang juga merupakan cucu dari penguasa sang Pangeran Pasundan Maharaja Prabu Siliwangi? Mari kita sama-sama telusuri sejarahnya. Kejadian tersebut bermula dari ambisi Mataram yang ingin menguasai wilayah barat Pulau Jawa setelah Madura dan Surabaya berhasil ditaklukkan oleh Amangkurat I yang menjadi target utamanya adalah Batavia dan Banten. Wilayah ini adalah bandar pelabuhan terbesar di sebelah barat setelah Makassar di timur. Namun, dua kali penyerbuan Mataram ke Batavia di tahun 1628 hingga 1629 mengalami kegagalan total yang mengakibatkan Mataram mengalami kerugian yang cukup besar. Tidak mau mengalami kegagalan yang ketiga kalinya, Mataram kemudian beralih target ke Banten. Dan untuk menguasai Banten, Amangkurat I melakukan siasat politik atas nama kerjasama dengan cara menikahkan putrinya dengan penguasa Cirebon, Panembahan Girilaya. Melalui cara ini, dengan leluasa Mataram bisa menekan Cirebon untuk membujuk Banten mengakui kedaulatan Mataram sebagai penguasa wilayah Jawa. Dengan politik tersebut, maka berangkatlah dua utusan dari Cirebon, Jiwasraya dan Nalawangsa ke Banten atas perintah Panembahan Girilaya. Mereka membujuk Sultan Banten untuk mengakui kekuasaan Mataram. Namun, usaha pertama ini mengalami kegagalan. Utusan berikutnya adalah seorang sentana atau keluarga raja, yaitu Pangeran Martasari dan putranya beserta Tumenggung Wiratantaha. Namun, tetap saja Sultan Abdul Mafakir Muhammad Abdul Qadir menolak dengan tegas. Hal ini membuat Patih Mataram Tumenggung Singaranu marah besar kepada Pangeran Martasari. Menurutnya, Cirebon dianggap tak becus dalam menangani perkara ini. Singaranu meminta bukti kesetiaan Martasari kepada Cirebon. Untuk itu, dia memerintahkan agar segera diatur cara bagaimana menyerang Banten. Seperti yang ditulis Puji Astuti dalam bukunya Perang, Dagang, Persahabatan, Surat-Surat Sultan Banten. Sementara H.J. de Graaf dalam Disintegrasi Mataram di bawah Mangkurat I menuliskan bahwa Sultan Banten tidak mau mengakui raja mana di atas selain Sultan Mekah yang sering mengirimkan surat kepadanya berisi pelajaran-pelajaran yang berhikmah.
Sementara bagi Banten sendiri beralasan kedaulatan Banten setelah runtuhnya Demak telah mendapat legitimasi dan dukungan dari Mekah yang merupakan bagian dari kekuasaan Utsmaniyah yang berkedudukan di Ottoman. Banten telah menjadi sebuah kerajaan tersendiri lepas dari bayang-bayang Mataram. Untuk itulah gelar Sultan pertama kali di Pulau Jawa disematkan kepada Sultan Banten Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir di tahun 1596 hingga 1647. Sebenarnya, Panembahan Girilaya selaku penguasa Cirebon merasa berat untuk melakukan perang ini. Beliau menyadari penuh bahwa di antara Banten dan Cirebon masih ada ikatan keluarga yang kuat dari sang kakek Sarif Hidayatullah. Tapi demi bukti kepatuhan menantu kepada mertuanya Amangkurat I di Mataram, maka tindakan ini dengan berat hati terpaksa harus dilakukan. Sementara di pihak Banten sendiri ketika mendengar pasukan Cirebon sedang di perairan menuju Banten, segera mungkin melakukan persiapan menghadapi serangan dari Cirebon tersebut. Dan untuk meladeni pasukan Cirebon, Sultan menyiapkan 50 armada di bawah pimpinan Lurah Astra Susila, Demang Narapaksa, dan Demang Wirapaksa. Bahkan untuk menyemangati pasukannya, Sultan Banten menjanjikan 2.000 real dan sehelai kampuh atau kain kebesaran apabila pasukannya mampu memenangkan peperangan laut tersebut dengan Cirebon. Sebelum pasukan Cirebon di bawah pimpinan Pangeran Martajaya dan Ngabei Panjangjiwa tiba di Pelabuhan Tanarah, terlebih dahulu Lurah Astra Susila menunggu sambil bersembunyi di Tanjung Gede. Sedangkan Demang Narapaksa dan Wirapaksa bersembunyi di Muara Pasilian. Di hari yang tenang, sekitar pukul 9 pagi, sebagian pasukan Cirebon di bawah pimpinan Ngabei Panjangjiwa memasuki Pelabuhan Tanarah. Kehadiran mereka langsung disergap oleh pasukan Wirapaksa. Ngabei Panjangjiwa saat itu telah mengetahui akan disergap oleh pasukan Banten. Tanpa melakukan perlawanan apa-apa, langsung menyerahkan diri kepada Demang Wirapaksa untuk selanjutnya dikirim kepada Sultan di Surasoan. Dan demi pertimbangan hubungan kekeluargaan, akhirnya Sultan memaafkan tindakan yang dilakukan oleh Ngabei Panjangjiwa. Sementara di sisi lain, perang masih berkecamuk di laut antara pasukan Banten dan Cirebon. Banyak kapal-kapal Cirebon yang berhasil ditenggelamkan oleh pasukan Banten. Sebagian lagi dijadikan sebagai harta rampasan perang oleh Banten. Sementara satu buah armada yang dipimpin oleh Pangeran Martajaya berhasil melarikan diri kembali ke Cirebon. Dan beberapa pasukan Cirebon yang bertahan di sisa-sisa puing kapal kemudian diselamatkan oleh Lurah Astra Susila dan 2 demang lainnya untuk selanjutnya dibawa ke padang sumur angkasa sambil menunggu perintah dari Sultan di Surasoan. Sejarawan Belanda De Graaf menuturkan berbeda. Dalam peristiwa tersebut, De Graaf menulis, setiba mereka di sana, mereka dibunuh. Sekalipun mereka meminta ampun, kepala mereka lalu dikirim ke Surasoan. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Titik Pujiastuti dalam Perang Dagang Persahabatan Surat-Surat Sultan Banten. Titik menuliskan, mendengar kejadian tersebut, Sultan Banten sangat marah atas perlakuan prajurit-prajuritnya yang bertindak kejam kepada musuh-musuhnya.
Peristiwa penyerbuan pasukan Cirebon ke Banten ini ditulis titik sebagai Pacirebonan atau Pagarage. Perang yang menelan luka dalam kedua kesultanan bersaudara ini ditulis titik terjadi di hari ke-30 bulan suci Ramadan. Sementara The Grave menulisnya bulan Ramadan tanggal 30 itu jatuh pada tanggal 22 Desember 1650. Dan di hari Lebaran jatuh pada hari berikutnya. Wallahu alam bisawab. Nah teman sejarah, demikianlah sejarah tentang peperangan antara Banten dan Cirebon. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tak ada gading yang tak retak. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan.